Hidup ini penuh dengan sandiwara. Seseorang yang aku kira tulus dan cinta padaku, nyatanya sanggup memanfaatkanku dan menusukku dari belakang. Aku dibegal. Gak usah khawatir, biar aku yang ganti. Hingga aku merasakan sakitnya dibohongi. Gak pernah menyangka sama sekali kalau suamiku selama ini adalah mantan suami asisten rumah tanggaku sendiri. Mereka akan menguras harta kamu. Aku gak tahu kalau ibu udah bisa bicara dan jalan. Udah semua nak, mau menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan kejahatan mereka. Inilah kisah. Banding official, program ini diangkat dari kejadian nyata yang ditayangkan kembali. Banding official dalam bentuk reka adegan semua karakter bukanlah pelaku sesungguhnya. Banding official berdasarkan catatan kasus. Banding official yang ditangani oleh psikolog tokoh yang terlibat dalam cerita ini. Diperankan oleh talent demi menjaga kerahasiaan identitas pelaku. Jangan lupa subscribe, comment, share, dan like. Berikan saran jika Anda suka kisah nyata ini. Setiap kali ngelamar pasti ditolak mulu. Yuk ikut aku, lepasin, lepasin. Gua udah nyiapin ijazah palsu ini. Mau balik? Pergi! Kamu gak apa-apa? Makasih ya, barusan kamu udah nolongin aku dari mantan pacarku. Itu mantan kamu? Iya, Oh, iya. lagi mau melamar kerja. Iya, aku mau ngelamar kerja tapi... Kebetulan kantor aku lagi nyari karyawan baru. Boleh lihat. Kayaknya ini hari keberuntungan kita ya. Kamu mau kerja di kantorku? Maksudnya aku langsung kerja, apa ntar aku harus interview dan sebagainya dulu? Ya, buat formalitas aja. Kamu udah nikah? Aku belum. Syukurlah kalau belum nikah. Syukur. Maksudnya? Maksudnya, kalau kamu masih single kan berarti kamu bisa lebih fokus kerjanya. Kalau dilihat-lihat, Bilkis kayaknya suka banget sama gue. Besok, kamu datang ke kantorku ya. Terima kasih. Aku permisi dulu. Kok kamu udah pulang jam segini? Pasti kamu gak dapat kerjaan kan? Aku itu udah diterima jadi manajer. Manajer mas? Kok bisa? Ya bisa dong. Tapi aku di sini berbohong. Aku itu bilang ke dia kalau aku single. Gak apa-apa mas, yang penting kamu dapat kerjaan. Jadi gini, rencananya aku bakal ngedeketin direktur yang ngasih aku kerjaan. Dia itu wanita muda. Jangan ngambek gitu dong, kamu dengerin dulu nih. Aku akan nguras uangnya, dan semua uangnya itu buat nyenangin kamu. Gak apa-apa deh mas, yang penting aku kecipratan uangnya. Kamu bisa lakukan rencana semua kamu itu. Nah, aku udah gak sabar mas, bisa beli baju. Pokoknya semuanya. Iya. Beliin aku sepatu baru dong, udah golok nih. Pokoknya kamu tenang aja. Nanti bapak bakal beliin kamu sepatu apa aja yang kamu mau. Beneran pak? Bener. Asik. Pagi. Pagi. Aku masuk dulu ya ke dalam. Lihat tuh, si Rahmat karyawan baru langsung jadi manajer. Kayaknya dia pintar cari muka. Daripada kalian cuma ngomongin gue, mending sana masuk, kerja. Nggak sia-sia gue deket sama si Bilkis. Gara-gara itu, semua karyawan di sini takut sama gue. Minggir ya, awas orang kaya mau lewat. Minggir. Aduh, cincin-cincin dan gelang ini berat banget ya. Yuk mas. Si Rahmat itu kerja apaan sih? Lagu amat. Namanya juga OKB, orang kaya baru. Jadi lagu deh, jadi norak. Kerjaan bapak itu apa sih? Baru masuk kerja aja udah dapat uang. Gini, bapak itu orangnya pinter. Bapak bisa ngumpulin duit cepat. Baru mau kayak bapak pinter. Iya dong, harus pinter ya. Aduh, kok Rahmat gak bisa dihubungin ya? Kok kamu berani matiin telepon dari bos kamu sih mas? Pagi ini udah siang banget loh. Kamu gak takut telah datang ke kantor? Pokoknya kalau masalah bos, aku bisa handle. Ya udah yuk, pulang dulu. Bu, sebaiknya ibu jangan terlalu percaya dengan Rahmat. Dia kan masih baru di sini, Bu. Kamu jangan ngomong kayak gitu. Rahmat itu orangnya baik kok. Ya mungkin aja memang benar terjadi sesuatu, makanya dia gak bisa dihubungi. Rahmat, Maafin aku ya, aku terlambat. Aku itu tadi, aku dibegal. astagfirullahaladzim. Tapi kamu gak kenapa-kenapa kan? Akunya sih nggak apa-apa. Ya, tapi handphone sama motor aku hilang. Ya ampun. Tapi kalau masalah handphone sama sepeda motor, gak usah khawatir. Biar aku yang gantiin. Aduh, aku jadi gak enak. Gak apa-apa. Anggap aja ini aku lakuin untuk mendukung performa kerja kamu. Biar makin produktif.
Sebenarnya gue emang nggak punya motor dan HP gue nggak dicuri. Bilkis ini gampang banget ditipu. Udah aku transfer ya 20 juta. Aku jadi gak enak deh. Aku ngerepotin kamu terus. Apa-apa kok. Oh ya, ada yang mau aku bicarain soal kerjaan. Yuk. Ngapain sih ngalangin jalanku? Aku nggak mau minggir sebelum aku bicara sama kamu. Kamu itu mau apa lagi? Kita ini udah putus. Aku mohon kamu kasih kesempatan aku untuk aku memperbaiki hubungan kita lagi. Aku nggak mau balikan sama kamu. Aku nggak mau balikan sama aku. Lagi. Stop. Awas lu ya. Kamu nggak apa-apa? Aku nggak kenapa-kenapa. Makasih ya, kamu udah nyelamatin aku dari Gilang lagi. Kamu nggak kenapa-kenapa kan? Enggak, aku nggak apa-apa. Lagian juga aku nggak suka kalau ngeliat perempuan yang aku suka sampai kenapa-napa. Kayaknya mantan kamu tuh masih cinta banget ya sama kamu. Gilang itu orangnya overprotective dan cemburuan. Dia itu masih aja selalu nganggap aku ini anak kecil yang polos dan gampang dimanfaatin sama orang. Padahal kan aku sendiri itu pinter untuk menilai seseorang. Mau dia itu baik, mau dia itu jahat ya, aku pasti bakalan tahu. Yang jelas sih, kalau kamu pasti laki-laki yang baik, selalu melindungi aku dan perhatian sama aku. Baguslah kalau aku lega kalau dengarnya kalau kamu itu udah nggak sayang lagi sama mantan kamu. Soalnya aku itu cinta sama kamu sejak pertama kali aku lihat kamu. Aku juga cinta sama kamu. Apalagi kamu udah 2 kali nyelamatin aku dari mantan pacarku. Jadi kamu terima cinta? Iya sayang, pokoknya aku bakal sayang sama kamu. Aku bakal lindungin kamu. Ya udah. Sayang, udah dulu ya. Ya, bye. Enggak, Mas. Aku lihat kamu makin menikmati hubungan kamu ya. Udah deh, gue sama lagi dia. Aku tuh bakal nikah sama Bilkis. Aku nggak mau dimadu. Kalau kamu nggak mau dimandu yaudah, kita bisa sementara aja. Jadi aku nanti bakal talak kamu dan aku bisa nikah sama Bilkis. Ya sama aja bohong loh, Mas. Sayang, kamu dengerin ini baik-baik ya. Dengan aku menikah dengan Bilkis, aku bisa mendapatkan hartanya. Dan semua harta yang aku dapat nanti, itu semua buat kamu sayang. Kamu mau kan? Iya, aku mau, Mas. Tapi kamu harus janji, semua harta Bilkis itu buat aku. Iya sayang, semuanya buat kamu. Asalkan kamu mau terus ikut sandiwara ini, ya. Bagaimana para saksi semua? Sah? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kalian sekarang sudah sah menjadi suami istri. Selamat ya. Aku bahagia banget. Akhirnya Bilkis menikah dengan lelaki yang baik. Sumpah deh sayang, pokoknya aku tuh cuma cinta sama kamu. Pokoknya jangan lama-lama, Mas. Cepetan kamu talak Bilkis. Ya sayang, kamu tenang aja. Pokoknya nanti begitu hartanya udah aku kuras habis, hartanya si Bilkis, aku akan talak dia. Kita rujuk lagi, ya? Aku sayang kamu. Saya benar-benar gak nyangka. Ternyata kamu laki-laki berhati busuk. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ibu, Mas, ibu kenapa Mas? Ibu kepleset, iya, ibu kepleset. Ya udah sekarang kita bawa ibu ke rumah sakit. Mas, ayo. Bagian tubuhnya mengalami kelumpuhan sehingga ibu Diana tidak bisa bicara. Sayang, kamu yang sabar ya. Aku juga yakin kok, ibu pasti bakal sembuh. Untung deh Budian lumpuh dan gak bisa ngomong. Jadi rahasia gua aman. Pokoknya aku pasti bakal bisa terus. Jadi lelaki yang udah mukulin aku itu udah jadi suaminya Bilkis. Pantesan dia ngotot banget selalu berusaha jauhin aku dari Bilkis. Mas, kayaknya aku perlu asisten rumah tangga untuk ngerawat ibu dan ngurus rumah juga. Kalau itu, nanti aku aja yang jadi asistennya. Sayang, kenalin, ini udah dia yang bakal kerja di sini. Dia ini udah biasa ngerawat orang tua, jadi bisa dibilang udah pengalaman ya. Iya. Makasih ya kamu udah mau kerja di sini buat ngerawat ibu saya. Iya, Bu. Tapi maaf, saya nggak bisa nginep di sini. Ya, harus pulang kalau sore karena saya punya anak. Iya, nggak apa-apa. Kenalin, ini ibu saya, Budian. Bu, saya yang akan ngerawat ibu.
Bapak? Bapak! Siapa itu, Mas? Enggak, aku nggak tahu siapa. Anaknya Sarah kali. Yuk, kita jalan aja. Bapak! 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 Kamu yakin gak kenal sama anak itu? Enggak. Soalnya yang aku lihat, anak itu yakin banget kalau kamu bapaknya. Masa iya sih kamu nggak percaya sama aku? Ya udah gini aja deh. Kamu mau kita putar balik aja? Kita tanya anaknya langsung. Nggak perlu, Mas. Aku percaya sama kamu. Nurul? Kok kamu nangis? Kenapa sayang? Tadi Nurul lihat bapak di jalan, tapi bapak kayak nggak kenal Nurul. Terus bapak langsung pergi sama perempuan lain. Sayang, bapak kan lagi kerja keluar kota. Kamu salah orang kali. Lagian bapak itu nggak mungkin lupa sama kamu. Nggak usah sedih lagi. Ya, hapus air matanya. Sini sama ibu. Halo? Iya. Oh iya, terima kasih ya. Ya, lain kali kita bisa ketemu. Oke, bye-bye ya. Telepon dari siapa, Mas? Sepupu, dia mau ngucapin hari pernikahan kita, tapi waktu itu masih datang. Nurul? Ngapain sih pakai telepon bapak segala? Ini kan udah malam. Terus kenapa bapak nggak pulang sih? Lagian sekarang hari libur. Bapak kemana sih, Bu? Bapak itu lagi banyak kerjaan di kantor, jadinya lembur. Makanya bapak nggak ada libur. Tapi kok bapak kerja terus sih? Nggak ada istirahat-istirahatnya. Jadi juga angkat telepon, omongannya nggak jelas. Udahlah, kamu tuh anak kecil, gak usah kepo. Kamu mendingan kerjain PR sana. Nanti bapak juga pulang. Dan sekarang kamu harus mulai mandiri. Karena ibu udah mulai kerja setiap hari. Ngerti kamu? Sana, kerjain PR. Iya, Bu. Ayo buka mulutnya. Bisa nggak sih buka mulutnya? Udah bagus disuapin. Malah nggak mau makan. Mau kelaparan? Hah? Ya udah, kalau nggak mau makan, biar aku aja yang makan. Emang nggak enak ya makanan orang sakit kayak gini. Mendingan baca majalah, tiduran di sini. Waalaikumsalam. Bu, Obatnya Ibu udah dikasih. sudah Bu, tapi saya sedih. Bu Dian nggak mau makan sama sekali Bu. Ibu, aku cuma datang ke sini sebentar aja. Karena lagi aku juga mau meeting di luar. Ibu harus nurut ya sama Indah. Ibu harus mau makan. Indah, makasih ya. Kamu udah ngerawat ibu saya dengan sangat sabar. Iya Bu, sudah tugas saya merawat Bu Dian dengan baik. Aku harus pergi sekarang ya, Bu. Assalamualaikum. Hidup terus berjalan, meski jiwa terasa letih. Berharap sinar terang itu kembali menyinari. Namun tiap langkah yang kuambil semakin lemah dan usang. Seperti mimpi yang dulu ku pegang kini hancur dan hilang. Aku kan udah rela sah dari kamu. Kamu bisa nikah sama Bilkis. Kamu bisa nikah kamu jangan kelena ya. Kamu harus jalankan sesuai rencana kita. Tak kuras harta Bilkis. Pokoknya mulai hari ini kita bisa ambil hartanya si Bilkis. Supaya dia nggak curiga sama kita. Iya Mas. Ya udah makan anggurnya dong. Kayaknya ada yang ngupi pembicaraan kita. Biarin aja, nggak usah dipeduliin. Ini kita menikmati waktu kita berdua ini. Enak ya Mas, kalau nggak ada Bilkis di rumah, kita bisa berduaan dan rumah ini serasa milik kita berdua. Ya, kamu kalau mau ngambil barang di sini tuh bilang dulu sama aku supaya aku bisa mastiin rumah ini aman. Aku itu pengen punya barang-barang mewah Bilkis. Yaudah, ambil deh, ntar aku bantuin. Mumpung si Bilkis lagi mencari meeting. Iya Mas. Aku ambil jam tangannya Mas. Ambil aja. Nih, aku udah siapin tas gede. Kamu tenang aja Mas, buat bawa semua barang-barang Bilkis. Nih, ini nih. Mas Rahmat? Kenapa barang-barang aku ada di luar? Mau dikemanain? Sebelum ibu kena stroke, ibu tuh pernah bilang sama aku kalau misalnya untuk dengan barang-barang yang nggak dipakai itu disumbangin aja.
Masa sih ibu bilang kayak gitu, Mas? Ini barang-barang ini masih aku pakai loh, meskipun jarang-jarang. Ya itu mungkin kamu jarang kan pakainya. Jadi mendingan ya disumbangin aja, kasih seorang yang ngebutuhin, mungkin kayak si Indah. Ya kan? Biar jadi berkala sayang. Ya udah Mas, nggak apa-apa. Indah, kamu boleh bawa barang-barang ini ke rumah kamu. Terima kasih banyak Bu Bilkis. Yaudah, beresin aja ya. Iya Pak. Nurul, kamu kenapa nangis? Ibu apain anak saya? Kok marah sama kita sih? Orang aja yang cengeng. Punya orang tua tapi kayak anak yatim piatu. Makanya nangis terus, kagak diurus. Jangan sembarangan ngomong ya Bu. Saya itu nggak telantarin anak saya. Saya ngurusin kok. Lihat apa yang saya bawa. Lihat semua. Tuh, ini semua buat anak saya. Ya itu kerja banting tulang buat anak saya. Nggak mungkin kalau saya telantarin Nurul. Makin ini kerjanya apaan sih? Perasaan kita banyak terus. Nggak jelas. Mbak Diri, udah kamu jangan nangis. Ibu sama bapak itu kerja buat kamu. Jadi nggak mungkin telantarin kamu. Ayo pulang. Mana ya? Gak sih? Mas, aku nyari jamku Mas. Tak ada sama sekali gimana? Atau jangan-jangan Indah yang ngambil jamku? Tadi kan kamu nyuruh dia untuk bawa barang-barangku. Ya siapa tahu aja dia sengaja untuk ngambil jamku. Kayaknya kamu jangan duduk kayak gitu deh. Indah itu adalah perawat berpengalaman. Itu nggak pernah ada kasus pencurian. Tapi Mas, aku cari-cari di mana-mana tuh nggak ada. Biasanya tuh aku taruh di sini. Tapi nggak ada sama sekali. Coba deh, kau pikir. Mungkin nggak gara-gara kalau jatuh. Udahlah sayang, lagian cuma begitu doang. Mungkin juga bisa beli jam lagi baru. Mas, seandainya aja rumah kita sebesar ini ya, terus dapur kita juga sebagus ini, mungkin kita nggak perlu pisah segala ya Mas. Kamu tenang aja, sebentar lagi rumah ini juga bisa jadi milik kamu. Iya Mas. Kamu lagi masak apa sih? Aku lagi masak sop Mas. Kamu cobain. Hati-hati panas. Enak gak? Enak. Kalau kayak gini, aku ngerasa masih jadi istri kamu Mas. Untuk sekarang ini, kamu usahain terus ikutin permainan ini ya. Iya Mas. Mau cobain lagi? Jadi aku sopin lagi ya. Indah, ngapain ngelakuin suami saya kayak gitu? Mas, aku juga ngapain berduaan sama Indah di dapur? Kamu kenapa sih cemburu kayak gini? Kenapa sih Mas yang gak cemburu ngeliat suaminya kayak gitu? Hah? Aku tuh tadi cuma nyobain masakannya dia. Pengen tahu rasanya enak apa enggak. Masa kamu kayak gitu aja cemburu sih? Assalamualaikum. Indah, Indah bangun Indah. Bangun. Hanya jagain ibu saya malah enak-enakan tidur di sofa. Maaf ya Bu, saya lagi gak enak badan. Saya lagi masuk angin Bu. Duh, kenapa udah pulang sih? Orang lagi enak-enak tidur juga. Udahlah, mendingan dia disuruh pulang aja. Menuju orang sakit, suruh istirahat aja. Biar besok dia bisa kerja lagi dengan fit. Ya udah kamu pulang sana. Oh yaudah, sekalian aja sama aku. Aku juga mau keluar. Ya, sayangnya. Saya kalau gitu pamit dulu ya Bu. Sih. Kalau kamu sih enak Mas, bisa berduaan terus sama Bilkis. Kalau aku, ini namanya pengorbanan. Pokoknya selama Bilkis itu percaya sama kita akan baik-baik aja. Kita bakal lama. Waras kamu. Kamu udah nikahin Bilkis tapi kamu masih jalan sama perempuan lain. Dia siapa Mas? Ini cowok mantannya si Bilkis. Lu ngapain masih ngejar dia? Punya harga diri tau gak sih lo? Kita lihat siapa yang gak punya harga diri. Lu mau apa? Apa lo? Kalau sekali lagi macam-macam kayak gini, gue bisa habisin lo. Ngapain datang ke sini? Kamu lupa ya? Aku ini udah nikah. Justru itu, aku mau ngasih tahu suami kamu itu pacaran sama perempuan lain. Gak mungkin. Perempuan itu adalah asisten rumah tangga aku. Tapi mereka gandengan tangan. Gak mungkin bilang. Aku nggak bohong. Kamu mau pergi sendiri atau mau aku teriakin lagi? Oke. Tapi aku nggak bohong sama kamu. Aku akan buktiin sama kamu kalau Rahmat itu nggak sebaik apa yang kamu kira. Baik, serius. Gimana klien kamu? Ya masih baik-baik aja sih Mas. Terus terapi ibu kamu kapan? Besok pagi katanya. Kenapa Indah ngelihat Mas Rahmat kayak gitu banget ya? Pak Indah suka sama suamiku. Sebentar ya Mas.
kamu ikut saya. Kamu diam-diam suka sama suami saya? Enggak, Bu. Suami saya itu emang gak peka. Makanya dia gak nyadar. Seperti saya sadar sepenuhnya. Saya harap kamu tahu diri. Saya gak akan ragu-ragu untuk mencerca. Sumpah, Bu. Saya nggak ada perasaan apa-apa sama Bapak. Saya gak percaya. Ya udah sana, beresin dapur. Bilkis, kamu itu kenapa sih? Kok muka kamu cemberut terus? Aku ngerasa ada yang gak beres sama si Indah. Kamu harus waspada sama dia. Ya mungkin emang benar dia itu gak nyuri jamu. Cuma aku gak mau kalau dia sampai nyuri hati kamu. Dengar ya, masa iya sih kamu tuh cemburu sama dia? Itu kan cuma asisten rumah tangga. Ayo makan. Buka mulutnya. Banget sih disuruh makan. Ngeselin banget jadi orang ya. Ibunya gak anaknya sama aja ngeselin, tau gak? Aduh, ternyata bener ya. Oh itu jahat. Pantesan aja firasat saya seharian ini gak enak. Kamu udah jahatin ibu saya. Kenapa nih? Indah ini ternyata orang jahat. Pecat dia sekarang juga. Enggak mungkin lah dia jahat. Aku tuh tahu dia. Dia baik kok. Dia orang baik. Tapi dia barusan bentak-bentak ibu, Mas. Enggak, Pak. Saya nggak mungkin berani bentak-bentak Budian. Saya nggak ngelakuin itu, Pak. Udah, gini. Ini aku yakin banget ini pasti ada salah paham. Kamu gak usah pakai ribut-ribut kayak gini ya. Kamu masih marah. Aduh, sayang. Kamu tuh mau ngambek kayak gini sampai kapan sih? Aku itu bener-bener sakit hati ya sama kamu. Kamu lebih belain Indah daripada aku. Aku tuh nggak ngebelain siapa-siapa. Aku cuma bingung aja kamu tuh kenapa nyalain Indah kayak gitu. Ya karena aku ngelihat dengan mata kepala aku sendiri. Sekarang aku bener-bener takut kalau Indah memperlakukan ibu dengan gak baik. Kamu tenang ya. Pokoknya kalau aku sampai lihat Indah ini, aku langsung pecat ya. Permisi Bu, ini ada paket. Makasih ya. Tolong dong buka blog WA aku. Orang nikah itu seharusnya mukanya tuh kelihatan bahagia dong. Tapi kok kamu kayak stres gitu sih? Langsung aja deh. Kamu ngapain ngajakin aku ketemuan? Kamu tuh harus waspada sama Rahmat dan Indah. Menurut aku mereka tuh mencurigakan. Jangan, dia itu nikah sama kamu gara-gara harta kamu aja. Coba deh kamu pikir, selama ini apa kamu keluar duit banyak untuk Rahmat? Tapi barang-barang ini masih aku pakai loh, meskipun jarang-jarang. Karena kamu jarang kan pakainya, jadi mendingan ya disumbangin aja kasih seorang yang ngebutuhin mungkin kayak si Indah. Coba deh Bilkis, kamu harus berpikir dengan jernih. Zaman sekarang itu banyak orang jahat yang mau nipu dengan cara membuat orang itu jatuh cinta. Ya setelah itu dia bakal nikahin targetnya. Tapi kalau emang benar, aku harus kayak gimana? Ya udah, kamu tenang aja, kamu nggak usah panik dulu. Sisanya nanti serahin sama aku untuk nyelidikin si Rahmat. Aku harus pergi. Kenapa sih nangis? Kenapa Bapak nggak pulang-pulang? Nih, pergi aja sendiri ke tempat kerja Bapak. Alamatnya sama uangnya. Nangis mulu sih. Pak. Loh? Ngapain di sini? Pak, kangen sama Bapak. Kamu ngapain kesini sih? Yuk, kita pulang ya, kita pulang ya, sayang ya. Mas, anak siapa ini? Anak Indah. Bisa dia nyariin Indah? Dia tuh nyariin Indah kesini. Bukannya Indah itu udah pulang dari sore? Tapi pasti dia nggak ngomong sama anaknya. Makanya anak nyariin habis ini. Anak ini kan yang waktu itu. Udah deh gini, mendingan sekarang aku antar dia pulang dulu ya. Aku ikut ya? Hah? Enggak usah. Yang jagain ibu siapa? Udah Pak, aku cuma sebentar kok. Indah, kamu gimana sih? Kamu kok ngebiarin si Nurul ke rumah Bilkis? Dia nangis terus nyariin kamu. Rencana kita tuh hampir gagal, tau nggak? Bilkis hampir tahu kalau Nurul tuh anak aku. Kamu nggak bisa ngelak lagi. Kalian berdua bersekongkol untuk menguasai hartanya Bilkis. Itu punya bukti apa? Semuanya ada di sini. Mas Rahmat kemana ya? Belum balik lagi sih. Mas, dia lagi ngerekam kita, Mas.
maling di sini nih. Iya, Mas. Gimana ini, Mas? Ibu, mau bilang apa sama aku? Aku nggak ngerti, Bu. Mau bilang apa? Mas, barusan ibu mau bilang sesuatu sama aku, tapi aku nggak ngerti apa. Mungkin ibu itu cuma bilang ke kamu kalau dia itu sangat bahagia dia ngeliat kita dengan sabar rawat dia. Bu, tenang aja. Aku nggak akan pernah ninggalin ibu. Kamu tahu nggak? Tadi itu mantan kamu tuh ngebuntutin aku. Kok bisa sih dia buntutin kamu? Dia itu bawa senjata tajam. Untung aja tadi aku bisa ngumpulin warga. Katanya semua dibawa ke penjara. Apa jangan-jangan dijebak sama Gilang, manfaatin aku supaya percaya sama dia. Padahal ini semua demi pembalasan dendam dia ke Mas Rahmat. Aku seneng kamu datang. Aku cuma pengen kasih tau sama Kamu jangan pernah mencampuri urusan rumah tanggaku lagi. Sekarang aku sadar kalau kamu cuma manfaatin aku doang. Maksud kamu apa? Pokoknya kamu jangan pernah berani menghubungi aku lagi. Tiap ngelapin fotonya Mas Rahmat, aku kok kayak berasa lagi di rumah sendiri ya. Padahal ini kan rumahnya Bilkis. Sulit dipercaya kalau aku udah bukan istrinya lagi. Kalau udah selesai dilap, simpan lagi dong. Kenapa sih pandangannya kayak gitu banget ke foto suami orang? Maaf, aku harus tahan emosi nih. Duit untuk belanja. Nanti yang jaga Budian siapa, Bu? Saya yang jaga. Dan ini catatan belanjanya. Jangan sampai ada yang kelewat. Iya, Bu. Wah, males banget sih. Belum. Kamu kenapa? Mana sekarang, panas begini aku disuruh belanja. Mana belanjanya tuh banyak banget lagi. Makanya dong Mas, kamu tuh cepetan kuras semua harta Bilkis biar kita bisa rujuk lagi. Kamu terus lebih sabar ya. Tenang aja, tenang. Sekarang gini aja. Sekarang kamu belanjanya, aku temenin ya. Akhirnya, aku berhasil juga dapetin bukti hubungan Rahmat dan Indah. Sayang, kamu tuh kenapa sih? Kok tiba-tiba pulang sendirian? Kenapa kamu gak pulang sama aku? Aku dapat ini dari Gilang. Ngapain sih sama Indah? Kalian ngaku aja sekarang. Kalian sebenarnya punya hubungan apa? Aku tuh gak ada hubungan apa-apa sama dia. Saya nggak ada hubungan apa-apa sama Bapak. Iya, Bu. Bapak benar. Ini waktu itu, ya pas lagi kesandung gitu, di situ ada si Indah. Udah deh. Masa kamu semua kayak gini aja kamu? Mas, jangan bohong sama aku. Aku sedih. Kamu bisa ya lebih percaya si Gilang mantan kamu ketimbang aku yang suami kamu sendiri. Bilkis, kamu tahu kan, selama ini mantan kamu tuh benar-benar ngejar-ngejar kamu. Dan dia nggak pernah nyerah. Aku yakin banget. Dia itu akan ngelakuin apa aja supaya kita bisa. Foto-foto ini. Mas, kamu benar. Mungkin dia bertujuan untuk memisahkan kita. Aku minta maaf ya. Sayang, kamu jangan gampang terpengaruh sama orang ya. Menurut data yang saya terima, laporan penjualan perusahaan kita semakin menurun, Bu. Mas, kok bisa penjualan menurun? Ini kan ada di divisi kamu. Jadi begini, bagian bawah ini bagian marketing. Dia ini tidak memberikan kinerja yang baik. Jadi penjualan bagian retail bawah tentunya tidak berjalan dengan baik. Jadi kalau menurut saya, udah saatnya kita mengganti atau memecat bagian marketing ini. Karena sudah tidak memberikan pekerjaan yang baik buat kita. Baik, karena penjualan terus menurun. Artinya kinerja tim marketing kurang baik. Kami mohon maaf. Dengan terpaksa, saya harus merumahkan kamu dulu. Asal Ibu tahu ya, Bu. Ibu akan menyesal telah memecat saya dan mempertahankan Pak Rahmat, Bu. Apa? Kamu mau apa? Mas, udah mas. Udah, tahan. Sekarang juga kamu pergi dari sini. Perkembangan Ibu Dian sudah bagus. Bibirnya pun kelihatannya sudah tidak miring. Bentar lagi juga sembuh. Alhamdulillah. Masih banyak ya, Dok? Ya. Syukurlah. Sebentar lagi aku akan sembuh. Aku nggak sabar membongkar kejahatan Rahmat dan Indah. Nah, kita mau turunan nih, Bu. Bilkis, kamu udah tunjukin kan foto itu ke suami kamu? Jadi gimana? Gimana apanya? Kamu itu cuma mau adu domba aku sama Mas Rahmat kan? Kurang jelas apa lagi sih buktinya? Cukup! Ibu! Gara-gara kamu tahu nggak? Ibu hampir celaka. Pergi kamu sekarang dari sini. Oke, aku pergi. Tapi jangan sampai ketika kamu menyesal, semua udah terlambat untuk diperbaiki. Ibu!
Bu. Aku minta maaf ya, Bu. Aku tadi sempat ketangkap. Apa sih? Dia itu selalu aja gangguin rumah tanggaku. Mobilnya, Bang. Ayo. Coba. Tuh, tanggung jawab tuh. Tolong bawa anak ini ke mobil saya akan tanggung jawab. Pak, pintunya, Pak. Maaf, Ibu, apakah Ibu keluarganya? Bukan, saya juga nggak tahu keluarganya siapa. Kayaknya kita harus buka tasnya untuk mencari informasi. Bisa bicara, bisa jalan. Aku nggak boleh nunjukin kalau aku udah sembuh. Cukup Bilqis aja yang gampang dipengaruhin. Aku akan bantu Bilqis untuk ungkap kejahatan Rahmat dan Indah. Kamu tuh ya Mas, selalu aja ada deh. Mas, rumah ini lagi sepi. Gimana kalau kita nyari sertifikat rumahnya? Sekalian juga surat-surat perusahaan dia. Ya udah cepat cari. Di sini Mas. Aku pernah lihat waktu aku bersih-bersih. Jadi ini sosok yang aku percaya selama ini, Gilang benar. Ternyata dia nggak lebih dari pengkhianat. Aku dengar kalian mencari sertifikat rumah ini. Untuk diapakan? Pak, aku udah tahu semuanya. Aku nggak pernah menyangka sama sekali kalau suamiku selama ini adalah mantan suami asisten rumah tanggaku sendiri. Mereka jahat. Mereka bersekongkol. Semua itu demi harta. Mereka akan menguras harta kamu. Itu kamu akan ditalak. Dan mereka akan menikah lagi. Sertifikat rumahnya. Ibu udah semua. Ibu cuma menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan kejahatan mereka. Ina, buka pintunya. Mas, buka pintunya. Bapak, Ibu. Buruan dong, Mas. Kamu jangan lama-lama dong, Mas. Ini nggak bisa dibuka ini. Ayo, cepetan, Mas. Jangan lama-lama. Ina, buka pintunya. Mas, api, Mas. Mas, ayo buruan dong, cepetan. Kita lewat pintu aja, Mas. Ayo cepetan, buruan lewat pintu. Mas. Kenapa Mama sama Ibu teriak-teriak? Mas, gimana nih, Mas? Cepetan dong. Kalian buka. Lepasin, aku mau tolong Mama sama Ibu. Mama, Ibu. Ada apa, Bu? Ada kebakaran di dalam, ada 2 orang terjebak di dalam. Aku mau ke Papa sama Ibu. Ambil air, Pak. Pak. Api udah mati, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gimana, Pak? Kami udah berusaha, tapi orang yang dalam kamar itu terjebak dan orang itu meninggal. Papa, Ibu. Tante yuk sayang. Mau di sini aja. Nurul mau temenin Bapak sama Ibu. Kasihan Bapak sama Ibu kamu jadi sedih, Nak. Kenapa kalian tinggalin Nurul? Nurul pengen sama siapa? Tante yang akan ngerawat kamu seperti anak tante sendiri. Doakan Bapak sama Ibu sama-sama. Kita beneran pengen ngerawat Nurul. Iya sayang. Ih, dikit lagi dong. Mainnya seru banget sih. Bilqis, aku turut berduka cita atas meninggalnya suami kamu. Makasih ya, aku minta maaf karena aku udah banyak gak percaya sama kamu. Aku juga minta maaf sama kamu kalau selama ini aku ada salah sama kamu. Cuma aku selalu salah paham sama kebaikan kamu. Bilqis, aku masih sayang sama kamu. Hidup terus berjalan, meski jiwa terasa letih.
Berharap sinar terang itu kembali menyinari. Namun tiap langkah yang kuambil semakin lemah dan usang. Seperti mimpi yang dulu ku pegang kini hancur dan hilang. Dengan sayap dari mimpi yang telah patah, aku bersumpah takkan menyerah meskipun rasa sakit.